Selamat pagi Miss, perkenalkan nama saya Yosep Marnusdora, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 431121117. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Ada begitu banyak literatur yang membahas tentang sejarah jurnalistik. Perkembangan ilmu jurnalistik tidak lepas dari masa pemerintahan Julius Caesar, yaitu pada 100-44 sebelum Masehi dalam Akta Diurna. Akta Diurna, jika diterjemahkan dalam bahasa harfiah, artinya adalah catatan publik harian atau catatan harian. Mulanya, catatan tersebut tentang semua hal terkait proses keputusan hukum. Kemudian berkembang fungsinya menjadi pengumuman perkawinan, kelahiran, keputusan kerajaan, senator, hingga acara pengadilan. Akta Diurna juga merupakan produk jurnalistik pertama. Selain itu juga merupakan produk pers, surat kabar atau koran pertama di dunia. Itu adalah mengapa Julius Caesar disebut-sebut sebagai bapak pers di dunia. Dari kata Akta Diurna, maka terbentuklah istilah jurnalistik, sehingga kemudian siapapun yang mengumpulkan dan juga menulis informasi untuk dipublikasikan pada Akta Diurna, maka dikenal dengan sebutan diurnalis. Diurna juga merupakan kata bahasa dari bahasa Prancis, yaitu du jour, yang artinya hari. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah journal, yang artinya laporan. Kemudian, dari perkembangan jurnalistik menjadikan dimaknai sebagai jurnalisme atau juga jurnalistik. Siapapun yang membuat atau menyampaikan laporan, maka disebut sebagai seorang jurnalis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia. Sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik pada masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkan surat kabar Memoires der Nouvelles pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Seon. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai pada tahun 1688. Pemerintah Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetak pertama. Isi surat kabar cetakan pertama ini antara lain ketentuan dan perjanjian yang dibuat antara Belanda dengan Sultan Makassar pada saat itu. Setelah munculnya surat kabar pertama tersebut, perlahan-lahan bermuncullah pula surat kabar lain yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa. Surat kabar baru tersebut diterbitkan oleh berbagai kalangan masyarakat saat ini. Itu adalah berbagai bahasa, seperti bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa daerah lainnya. Kemudian, perkembangan dunia jurnalistik dan surat kabar di Indonesia pada masa itu terus menanjak, hingga dicatat ada sekitar 30 surat kabar berbahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia, dan 1 surat kabar berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-19. Setelah masa pendudukan di Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya dikuasai dengan rencana serta tujuan Jepang. Dalam Daitoa Senso atau Perang Asia Timur Raya, dikutip dari berbagai data peninggalan sejarah di Indonesia, perkembangan jurnalistik di masa pendudukan mengalami kesulitan, di mana kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya ditekan untuk mengikuti kepentingan pemerintah Jepang pada saat itu. Hal itu bisa dibuktikan saat berita surat kabar yang seharusnya merupakan representasi kenyataan menjadi tulisan yang diatur dengan tujuan pro pemerintah Jepang semata.
Dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sebagai sarana memumpahkan semangat juang kepada para pejuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah. Pada awal kemerdekaan, kondisi Indonesia masih terbilang rapuh dan terancam kedaulatannya dari berbagai pihak yang ingin merebut negeri ini. Pada masa itu, surat kabar memiliki peran penting, yaitu sebagai sarana penguatan warga negara Indonesia dan sebagai perlindungan dari hasutan yang disebarkan Belanda melalui media massa mereka. Namun, sayangnya setelah kedudukan Indonesia sudah semikian kuat, dengan dibubarkannya RIS atau Republik Indonesia Serikat dan diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, peranan jurnalistik mulai tergoyahkan. Surat kabar justru mulai digunakan sebagai alat manuver politik yang bertujuan mengguncang bahkan menyerang lawan politik supaya mendapat kekuasaan di pemerintahan Indonesia yang baru. Setelah itu, pada masa reformasi, perkembangan jurnalistik ditandai dengan kebebasan pers yang memperbolehkan surat kabar dan menjalah terus berjalan tanpa adanya pembaruan izin. Karena SIUP sudah dihapuskan, jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari perkembangan pesatnya jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan salurannya masing-masing siang malam menghiasi layar televisi. Kemudian, keberadaan radio dan majalah yang juga berkembang pesat seiring perkembangan zaman, tak luput dengan keberadaan teknologi yang memungkinkan kita mengakses internet lebih cepat, baik melalui komputer maupun dengan smartphone yang semakin merajalela. Nah, itu dia tadi sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia. Berikut adalah perbedaan pers dan jurnalistik. Perlu kita ketahui bahwa jurnalistik atau yang disebut dengan jurnalisme sangat identik dengan media dan pers. Kedua istilah ini memang saling terkait, namun tidak sama antara satu dengan lainnya. Lantas, apa perbedaan pers dan jurnalistik? Berikut saya akan menjelaskannya. Jurnalistik merupakan sebuah aktivitas, sebuah proses, ilmu, maupun keterampilan yang meliputi kegiatan tulis-menulis, menyunting, hingga publikasi berita. Hal ini dilakukan melalui media massa. Jadi, jurnalisme ialah sebuah aktivitas pemberitaan yang dilakukan melalui media massa. Perbedaan pers dan jurnalistik ini bisa dipahami melalui 3 sudut pandang, yakni sebagai proses, teknik, dan ilmu. Sebagai proses, sebagai sebuah proses, jurnalistik ini merupakan sebuah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh seorang wartawan atau jurnalis. Yang kedua, teknik. Sebagai teknik, jurnalistik merupakan keterampilan menulis karya jurnalistik, termasuk dengan mengumpulkan bahasa penulis sebagai peliputan peristiwa hingga wawancara. Dan yang ketiga, sebagai ilmu. Jurnalistik merupakan bidang kaji yang berisikan membuat dan penyebaran informasi yang dilakukan melalui media massa. Jurnalistik sendiri termasuk ilmu terapan yang sangat dinamis dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan dinamika masyarakatnya sendiri. Kemudian pers. Pers merupakan sebuah lembaga penerbitan atau sebuah perusahaan media. Sebuah media akan dianggap resmi apabila berhasil diterbitkan oleh sebuah lembaga. Dewan Pers ini memberikan persyaratan kepada para perusahaan yang berbentuk PT untuk menjadi sebuah media massa resmi, baik itu sebagai media cetak, media penyiaran, maupun media online. Pers secara umum adalah sebuah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar, serta data dan grafik. Dalam perkembangan sendiri, pers memiliki dua pengertian, yaitu pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian yang sempit.
Dalam pengertian yang luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti televisi, radio yang berfungsi untuk menyebarkan informasi, berita, maupun perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Dengan itu, maka ada istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, hingga jurnalistik pers. Nah, jadi kesimpulannya, dari pengertian ini tentu sudah tampak dengan jelas perbedaan antara jurnalistik dan pers. Contohnya sebagai kontrol sosial. Ini merupakan salah satu tugas pers yang sangat penting. Pers ini ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparatur negara atau lembaga masyarakat. Misalnya, nepotisme dalam penerimaan tenaga honor daerah selama bertahun-tahun, kemudian disorot media agar pemerintah daerahnya membuat kebijakan baru penerimaan honorer melalui tes yang transparan. Oke, demikian ulasan mengenai perbedaan pers dan jurnalistik. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik. Kelebihan dan kekurangan media cetak dan elektronik. Kelebihan media cetak itu biasanya relatif dan tidak mahal. Harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Terus, lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks atau rigid. Kemudian, analisa lebih tajam dan membuat orang-orang benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Kekurangan media cetak itu dari segi waktu. Media cetak lambat dalam memberikan informasi karena media cetak tidak dapat menyebarkan secara langsung berita yang tersedia pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Kemudian, media cetak hanya dapat berupa tulisan dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Kemudian, kelebihan media elektronik. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Media elektronik juga mempunyai audiovisual yang memudahkan para audiensinya untuk memenuhi berita dan memahami berita. Terus, memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dan gambar yang bergerak. Berikutnya, tidak memerlukan keahlian dan kemampuan membaca seperti pada media cetak. Dengan gambar-gambar, semua orang sudah cukup mengerti maknanya, dapat dinikmati oleh semua orang, baik itu yang mengalami keterlaterbelakangan mental dan tidak memiliki keterlaterbelakangan mental. Selanjutnya, mengapa unsur nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Dalam unsur ini terkandung pula pengertian bahwa sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang keadaannya sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. Yang berikutnya, penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru, pemerintahan, kenaikan harga, dan sebagainya. Jika seseorang menjadi jurnalis, saya ingin bekerja di media TVRI, tetapi dibalik itu, saya ingin lebih kepada editor video, karena basic saya lebih mendasari ke multimedia, mengambil video, mengedit, dan mendesainer video ataupun gambar. Oke, itu saja. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa ilmu komunikasi? Manfaat belajar pengantar jurnalistik bagi mahasiswa prodi ilmu komunikasi dapat menjadi modal dasar untuk bekerja di media massa, penulis buku, dan lainnya. Terima kasih, Miss.
Ini sedikit penjelasan dari saya. Selamat siang, terima kasih.